Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pertemuan ke-12, kita akan membahas mengenai pengembangan produk baru perbankan syariah. Seperti kita tahu, produk perbankan syariah terdiri dari produk simpanan dan produk pinjaman. Simpanan di sini maksudnya tabungan ya, bukan simpanan will atau pil, oke? Nah, kita mulai. Upaya melakukan inovasi produk perbankan syariah. Jadi materi ini adalah materi baru. Tahun lalu belum ada materi ini, tapi kami melihat bagaimana perbankan syariah berusaha melakukan formulasi inovasi dari produk-produknya, tapi tidak boleh melanggar aturan. Tuntutannya adalah harus user friendly dan membuat masyarakat merasa, oh saya adalah bagian dari halal industri gitu loh. Terutama adalah halal financing gitu. Nah, sekarang kita mulai membahas satu persatu ya. Ini materinya adalah rangkuman dari sebuah jurnal ilmiah karya Hani Werdi Apriani, model inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. Kalau boleh saya review, ini bukan publikasi sebetulnya. Ini lebih kepada kajian atau telaah pustaka. Dan pembentukan modelnya juga tidak sistematis, tidak berdasarkan temuan di lapangan. Akan tetapi, karena sedikitnya referensi, jadi kita terpaksa pakai dulu, terutama untuk melihat background pemikiran dia dan fenomena yang sedang terjadi sekarang ya. Oke. Jadi, penguatan working group perbankan syariah, pemenuhan ketentuan syariah, dan pencapaian stabilitas keuangan, serta peningkatan inovasi produk adalah model yang diusulkan kepada perbankan syariah dalam melakukan inovasi produk. Perkembangan industri perbankan syariah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal, kita menyebutnya sumber daya insani, pendanaan, apakah masuknya ke bank konvensional atau apakah masuknya ke bank plat merah atau BUMN, atau mungkin merupakan bank hasil joint venture dengan perusahaan asing, misalnya Maybank Syariah gitu. GCG, Good Corporate Governance, serta faktor eksternal. Faktor eksternal di sini biasanya terdiri dari faktor-faktor makro. Jadi sifatnya dia sistematis, semua pasti kena gitu. Seperti kondisi pandemi sekarang ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi jauh dari yang diharapkan. Lalu kemudian infrastruktur kelembagaan syariah nasional dan juga internasional. Makanya ada yang namanya sinergi dengan OKI atau konferensi negara-negara Islam. Industri perbankan syariah dapat memberikan kontribusi besar dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi yang produktif, bernilai tambah, dan inklusif. Yang dimaksud dengan inklusif artinya adalah mencakup semuanya ya. Jadi tidak ada yang eksklusif, tidak ada yang ada di luar lingkaran. Targetnya bank itu adalah seluruh warga Indonesia masuk jadi nasabah bank gitu. Di era finansial digital, industri perbankan syariah dapat memanfaatkan peluang agar mampu tumbuh menjadi industri perbankan syariah yang kontributif dan kuat, baik di dalam maupun di luar negeri. Perbankan syariah dihadapkan pada permasalahan jangkauan bank syariah yang masih terbatas. Terbatasnya di sini hanya 55% kabupaten atau kota di Indonesia yang bisa dijangkau oleh bank syariah. Lalu kemudian ada masalah inovasi produk. Permasalahan dalam inovasi produk itu maksudnya dalam hal penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi. Mungkin Anda yang menjadi nasabah bank syariah sudah merasakan sendiri ya seperti apa kekurangannya. Contohnya kalau saya sendiri pernah
2 kali jadi nasabah bank syariah itu di Bank BNI Syariah dan sekarang di BRI Syariah. Oh ya, satu lagi di Bank Muamalat. Kekurangannya biasanya dari segi aplikasi, kalau untuk mobile banking mereka sering banget crash. Bahkan pengiriman uang pun sering terlambat. Kalau misalnya lagi error kayak gitu, biasanya yang dilakukan adalah langsung kontak ke call center kan. Nah, permasalahannya untuk kontak ke call center saja perlu menunggu. Kadang-kadang waktu itu saya pernah mengalami ATM ketelen tuh di BRI Syariah Metro Indah Mall. Ketika saya ingin mengambil kembali tidak bisa langsung, harus menunggu dulu 1 kali 24 jam. Tidak secepat tanggapan dari bank konvensional. Hasil penelitian Gunawan menunjukkan bahwa produk perbankan syariah tidak variatif. Produk-produk bank syariah kurang bervariasi, hanya terbatas pada produk tabungan, deposito, giro, pembiayaan murabahah, dan syirkah. Hal-hal yang membuat dia menjadi kurang bervariasi, menurut penelitian dari tim OJK adalah modal yang belum memadai. Skala industrinya kecil karena lingkupnya masih fokus ke orang-orang yang paham dengan produk-produk syariah. Kalau ingat materi yang pernah saya bagikan tentang paradigma ilmu ekonomi yang Karim Consulting mungkin tahu ya, ada perbedaannya 3 segmen, yaitu yang pertama syariah loyalis, konvensional loyalis, dan financial mass. Nah, yang financial mass ini paling banyak skalanya, tapi susah untuk dimasukin gitu sama perbankan syariah. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan efisiensi yang rendah. Kalau bicara tentang efisiensi, berarti ada kalkulasi antara biaya yang sudah dikeluarkan dengan produktivitas dari sumber daya insaninya. Nah, di sini efisiensinya masih rendah karena pengetahuan dari SDM-nya juga belum terlalu memadai. Lalu kemudian teknologi informasi yang belum mendukung. Nah, penelitian dari Henny ini kan memang tujuannya untuk membuat model konseptual dalam inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. Sehingga dia membahas betul-betul dari konsep dasarnya apa itu perbankan syariah, seperti apa regulasinya. Sekarang kita mulai dari regulasi ya. Industri perbankan syariah memiliki karakteristik umum yang melekat pada industri perbankan, yaitu padat regulasi dan berbasis kepercayaan. Regulasinya itu bisa dari OJK, dari BI ada juga, nanti minggu depan akan saya bahas undang-undangnya apa saja. Lalu kemudian dari DSN MUI juga ada. Kegiatan usahanya juga berbasis kepercayaan. Yang dimaksud dengan berbasis kepercayaan, nah makanya kita dari awal pada saat masuk ke perkuliahan ini itu membahasnya mengenai transaksi ekonomi yang dilarang ya. Karena dasar atau nafas dari syariah itu adalah kegiatan usaha yang dijalankan tidak boleh mengandung unsur riba, dalam hal ini riba perbankan, maisir, goror, haram, dan zolim. Jadi tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Harus mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, serta kemanfaatan atau demokrasi ekonomi. Artinya saling menguntungkan baik bagi banknya maupun bagi nasabah yang menggunakannya. Bank syariah berperan sebagai financial intermediary dalam bentuk pembiayaan transaksi jual beli, pembiayaan usaha, pembiayaan berbasis fee atau ujroh, serta memiliki fungsi sosial sebagai penampung dana zakat dan pinjaman kebajikan atau dana talangan. Jadi dikumpulin dulu uangnya di bank syariah, lalu kemudian bank syariah akan menentukan komposisinya untuk membantu mikro tuh berapa banyak, kayak gitu ya. Penyaluran dana kepada masyarakat itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan dari OJK berikut ini. Yang pertama, POJK nomor 24.
garis miring POJK 03 garis miring 2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah. Jadi sudah ada kodifikasinya. Produk-produk bank syariah itu apa saja. Kalaupun mau melakukan inovasi, misalkan tidak termasuk di dalam kodifikasi, berarti harus dapat izin dulu dari OJK. Lalu kemudian yang kedua, SEOJK nomor 36 garis miring SEOJK 03 garis miring 2015 tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah. Minggu depan juga akan kalian lihat perbedaan dari UUS dan BUS ya. Dan itu merupakan sebuah proses yang namanya UUS itu nanti akan berubah menjadi BUS. Diwajibkan untuk berubah menjadi BUS. Yang ketiga, SEOJK nomor 37 garis miring SEOJK 03 garis miring 2015 tentang produk dan aktivitas BPRS. BPRS ini seperti kita ketahui bersama, dia lebih ke layanan untuk meminjamkan kepada mikro atau biasanya suka ada di daerah-daerah. Dia tuh jarang ada di kota-kota besar gitu. Tapi dengan fokus usahanya itu, dia jadi jauh lebih langgeng karena lebih mudah untuk menagih dan nasabahnya juga itu-itu saja database-nya. Oke. Di sini saya sajikan tabel produk dan jasa perbankan syariah di Indonesia. Kita kan sudah membahas nih di 2 video berikut sebelumnya yang mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana. Giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah, ada yang RIA dan URIA itu. Nah, bisa menggunakan wadiah dan mudorobah untuk depositonya. Lalu kemudian untuk penyaluran dana, ada pembiayaan investasi syariah, bisa berupa murobahah, salam, atau salam paralel. Yang penting tidak ada 2 akad dalam satu transaksi. Terus yang kedua, pembiayaan modal kerja syariah, istisna paralel, dan ijaroh. Nah, ini juga udah saya jelaskan dengan rinci, kalian juga sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Contoh sederhananya juga sudah dibagikan. Lalu kemudian yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah. Ada mudorobah dan ada musyarakah. Nah, melakukan jasa ini di sini yang kelihatan cuma 3 ya, padahal sebenarnya ada 13. Yang nomor 4-nya di luar yang ini ada LC, Letter of Acceptance Export, surat kredit berdokumen dalam negeri, bank garansi, penukaran valuta asing, safe deposit box, traveler check, agen penjualan reksadana, asuransi dan surat berharga syariah, transfer, credit card, charge card, dan payroll atau pembayaran gaji. Nilai unggul dari karakteristik produk perbankan syariah. Nah, karakteristiknya dia itu yang tadi ya, yang menghindari kezoliman. Karakteristiknya ini memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan, baik bagi masyarakat atau nasabah yang terdaftar di sana, dan kemudian bagi banknya itu sendiri, serta mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika. Jadi tidak ada tuh yang namanya seperti judi ya. Jadi tidak ada tuh yang namanya kalau rugi-rugi banget. Jadi masih bisa diukur gitu. Nilai-nilai kebersamaan dan ukhuwah dalam berproduksi karena ada yang namanya kemitraan, konsep kemitraan, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi. Jadi tidak boleh kalau misalnya berinvestasi itu di indeksnya, tapi berinvestasilah di suratnya langsung. Jangan indeks saham, tapi sahamnya gitu. Inovasi produk yang dilakukan perbankan syariah dapat berupa produk yang akan dikemas kembali, repackage, jadi sudah ada sebelumnya tapi kemudian di-repackage, maupun produk baru, new product. Pengembangan inovasi produk perbankan syariah harus sesuai dengan standar internasional dan merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah. Pengembangan produk juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, keandalan SDM, serta jangkauan jaringan kantor perbankan syariah. Bank syariah dapat mengembangkan produk yang sudah ada di kodifikasi produk perbankan yang sudah ditetapkan, yang tadi di tabel ya. Jika bank syariah akan mengembangkan produk tetapi belum ada di dalam kodifikasi, maka pengembangan produk tersebut harus memperoleh izin dari OJK.
Landasan syariah inovasi produk. Dalam melakukan inovasi produk, perbankan syariah dapat menggunakan kaidah fikih dalam syariah, yaitu bahwa hukum atau muamalah dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, adat, dan niat. Harus berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Biasanya setiap bank syariah itu memiliki DSN-nya atau perwakilan DSN MUI-nya masing-masing. Ada dua perlakuan berbeda untuk dua jenis produk, yaitu 1. Untuk produk yang sudah masuk dalam kodifikasi produk perbankan syariah, maka ketika bank syariah menerbitkan produk baru tersebut tidak diperlukan persetujuan OJK. Bank hanya wajib melakukan pelaporan realisasi pada 7 hari kerja setelah produk baru tersebut diterbitkan. Yang kedua, bank harus mengajukan persetujuan selama 30 hari sebelum produk baru diterbitkan kepada OJK dan juga wajib melaporkan laporan realisasi pada 7 hari kerja. Nah, dia juga di sini untuk penelitian Hani ini dikatakan bahwa penelitiannya ini didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari buku, buklet, undang-undang, jurnal, majalah, dan internet. Sumber-sumbernya sumber aslinya dari jurnalnya udah saya lampirkan ya. Arah pengembangan perbankan syariah dalam jangka menengah adalah pengembangan produk dan layanan yang berkualitas, inovatif, berbeda, dan lebih unggul atau distinct dari produk perbankan konvensional, dan perluasan jaringan yang luas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan syariah. Ini adalah pernyataan OJK tahun 2016. Kunci pengembangan perbankan syariah adalah dengan inovasi produk. Kunci dalam melakukan inovasi produk adalah dengan mencapai stabilitas keuangan. Maka dibutuhkan pengelolaan risiko atau manajemen risiko yang lebih baik agar tercipta stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan, diperlukan koordinasi yang baik antara OJK dan pelaku usaha berkaitan dengan implementasi kebijakan yang tepat, sehingga stabilitas keuangan dapat tercapai. Dalam melakukan pengembangan produk bank syariah, bank harus memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan WGPS untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai macam kegiatan pengembangan produk perbankan syariah, harus selaras dengan fatwa DSN MUI. Nah, sebenarnya kerangka konseptualnya ini kalau Anda sudah perhatikan di jurnalnya yang sudah saya share di e-kuliah, itu ada di halaman 93, kerangka konseptual model penguatan inovasi produk perbankan syariah. Nih, apa aja nih yang harus dilakukan? Dan apa sih yang dimaksud dengan working group? Oh, ternyata working group itu adalah bank-bank lain sama-sama syariah, jadi saling bersinergi, biar semakin punya ciri khas gitu. Oh, ternyata bank syariah ini ukhuwahnya lebih kuat, tidak hanya saling bersaing, tapi juga mereka bermitra satu sama lain. Bukankah akan lebih menguntungkan ya bagi calon peminjam ketika melihat, oh ini banknya saling bersinergi gitu. Beragam produk yang dekat dengan masyarakat harus diciptakan dengan cara baru, yaitu memberikan pengalaman kepada masyarakat untuk lebih mengenal produk, memberikan kesan dan pengalaman baru dalam bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, orang zaman sekarang udah nggak bisa cuma dikasih teori, tanpa mereka diberikan kesempatan untuk mencoba. Maka biasanya produk-produk bank syariah ini mereka lebih senang melakukan simulasi sebelum nasabah tersebut memutuskan apakah akan menjadi nasabah di sana atau tidak. Dengan adanya simulasi, mereka mengetahui perbedaan syariah dan konvensional, maka akan lebih mudah bagi bank untuk menarik nasabah baru. Selain fokus pada penghimpunan dana pada sektor publik, lembaga pemerintah dan swasta, bank harus menggerakkan program penghimpunan dana dalam valuta asing melalui pemberdayaan kantor cabang di luar negeri. Selain itu, bank syariah dapat memanfaatkan Working Group Perbankan Syariah atau WGPS pada aktivitas financing melalui program channeling melalui perusahaan afiliasi maupun non-afiliasi. Transaksi muamalah yang terintegrasi dengan bisnis lainnya harus digunakan melalui pemanfaatan teknologi dan media yang ada.
Kedekatan produk bank syariah dapat diupayakan melalui channel distribusi bank, dengan kantor layanan atau cabang, serta melalui website, salah satu pemanfaatan teknologi. Selain itu, bank syariah di Indonesia dapat membangun hubungan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dalam rangka pengembangan produk yang bervariasi dan menarik. Untuk unsur pemenuhan ketentuan syariah, kepatuhan terhadap ketentuan syariah merupakan bagian dari tindakan pencegahan atas risiko, serta memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan kegiatan usaha bank syariah agar sesuai dengan standar syariah dan syariah governance. Upaya pengembangan produk tidak boleh menzolimi masyarakat dan harus memperhatikan kesesuaian akad produk yang dikembangkan dengan standar syariah. Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah sesuai dengan ketentuan syariah, maka bank harus mengembangkan kebijakan dan aturan yang fleksibel dalam rangka inovasi produknya. Seringkali terjadi permasalahan dalam pemenuhan kepatuhan syariah, baik berupa penurunan kualitas kepatuhan sampai pada penyimpangan terhadap ketentuan syariah. Melalui proses protektif dengan melakukan analisis terhadap berbagai bidang yang terkait, pemeriksaan serta pengawasan oleh DPS maupun lembaga terkait, konstruktif melalui ketepatan dalam penggunaan sumber daya, serta konsultatif pemberian rekomendasi bagi perbankan syariah. Upaya peningkatan dalam tingkat ketaatan bank syariah dalam memenuhi standar syariah serta syariah governance dapat dilakukan dengan melakukan sinergi antara bank sebagai pelaku bisnis, DPS sebagai pengawas syariah, serta OJK. Stabilitas keuangan. Kegagalan dalam pemenuhan standar syariah serta syariah governance akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga dapat mengganggu proses dalam perolehan market share. Bank syariah harus memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk melakukan inovasi produk. Stabilitas keuangan dapat diperoleh melalui proses manajemen risiko yang tepat dan adanya perencanaan melalui anggaran yang fleksibel. Bank syariah harus siap menganggarkan beberapa pos biaya yang masuk dalam investasi jangka panjang yang akan mendorong perolehan return jangka panjang. Dengan mitigasi risiko yang tepat, penganggaran yang tepat, serta pemanfaatan WGPS sesuai dengan tujuan berdasarkan visi misi bank syariah akan dapat memperkuat stabilitas keuangan bank syariah dan mendukung inovasi produk perbankan syariah. Poin aktivitas dalam inovasi produk. Masyarakat memiliki kecenderungan memilih produk baru dengan kecepatan dan kemudahan bertransaksi. Oleh karena itu, Bank Syariah berusaha memenuhi harapan masyarakat dengan melakukan berbagai inovasi. Inovasi produk yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar harus dilakukan berdasarkan pada survei pasar, sesuai segmentasi target serta posisi perusahaan. Melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat membutuhkan SDM yang handal dan waktu yang cukup panjang. Aktivitas inovasi produk dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan dan penciptaan produk baru, pengembangan produk lama, dan pengembangan model terhadap produk lama. Selain itu, inovasi produk dapat dilakukan melalui pemanfaatan akad, baik yang sudah masuk dalam kodifikasi maupun yang belum masuk dalam kodifikasi produk perbankan syariah. Produk kredit kepemilikan rumah dan kredit kendaraan masih harus dimanfaatkan. Inovasinya, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah dengan tetap mematuhi aturan syariah. Akad lain yang dapat dikembangkan adalah syirkah kontemporer dan ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT, yaitu akad sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Mekanisme penyaluran dana dengan RON, gadai, dan SARF atau akad penukaran valuta asing. Tema-tema lain yang dapat dikembangkan dalam inovasi produk adalah sukuk serta hedging dan liquidity management in Islamic finance. Nah, di sini ada penjelasan definisi operasional dan implikasi praktis. Working Group Perbankan Syariah. Anda bisa lihat di halaman 99, masih papernya Hani tadi. Adalah sebuah kesatuan dalam jaringan kantor baik dalam satu bank berupa channel distribusi atau kantor cabang maupun antar perbankan syariah baik di dalam maupun di luar negeri serta lembaga keuangan internasional. Dimensinya ICT.
Implikasi ICT pemenuhan jaringan informasi, komunikasi, dan teknologi yang memadai, dan adanya channel distribusi bank dan kantor cabang. Lalu dimensi keduanya adalah social networking. Bank tergabung dalam working group perbankan syariah tertentu. Bank terlibat dalam sinergi produk bersama melalui WGPS, adanya program channeling dalam aktivitas financing melalui perusahaan afiliasi maupun non-afiliasi, jaringan yang ada mendukung pengembangan produk baru. Bank memanfaatkan WGPS dalam mengembangkan transaksi muamalah yang terintegrasi dengan bisnis. Variabel yang keduanya, syariah compliance. Definisi dari syariah compliance, pemenuhan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dalam melakukan inovasi produk. Dimensinya etika bisnis. Oh ya, untuk yang tadi, WGPS, masih ada keterangan selanjutnya. Yang tadi nomor 5, bank memanfaatkan WGPS dalam mengembangkan transaksi muamalah yang terintegrasi dengan bisnis lainnya, menggunakan teknologi dan media. Lalu, bank membangun kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dalam upaya pengembangan produk. Untuk yang syariah compliance, implikasinya bank memiliki dan menggunakan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Bank mengembangkan kebijakan dan aturan yang fleksibel dalam inovasi produk. Selanjutnya, stabilitas keuangan. Definisinya adalah ketersediaan sumber pendanaan yang dibutuhkan dalam proses inovasi produk. Terdiri dari 3 dimensi. Dimensi pertama, keuangan. Bank memiliki sumber pendanaan untuk pembiayaan yang cukup dan anggaran mencakup biaya penelitian dan pengembangan. Lalu dari segi regulasi, dimensinya adalah bank berkoordinasi dengan lembaga regulasi. Dimensi manajemen risiko, bank memiliki dan meningkatkan manajemen risiko. Untuk variabel terakhir, aktivitas inovasi, berbagai macam upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam proses inovasi produk. Dimensinya adalah proses, implikasinya, bank berusaha mengurangi gangguan pada saat pelanggan bertransaksi, bank melakukan peningkatan kapasitas penciptaan produk baru, dan bank memiliki juga menjalankan fungsi research dan pengembangan dalam mengembangkan inovasi produk. Dimensi selanjutnya masih di inovasi, yaitu pelanggan. Bank menyediakan produk utama atau unggulan bagi pelanggan. Inovasi produk selalu memperhatikan aspek pelanggan dan branding. Inovasi selalu mempertimbangkan kebutuhan pelanggan secara khusus. Inovasi selalu mementingkan nilai tambah bagi kepuasan pelanggan. Inovasi disertai keamanan produk. Dan produk baru mudah diperoleh masyarakat. Untuk dimensi ICT, inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan atau menerapkan ICT. Dimensi marketing, inovasi produk meningkatkan market share. Dalam melakukan inovasi produk, bank syariah harus berfokus pada pelanggan dengan memanfaatkan penerapan ICT pada inovasi tersebut. Sehingga kesimpulannya, dengan pengembangan produk baru melalui proses peningkatan WGPS, pemenuhan ketentuan syariah, pencapaian stabilitas keuangan, serta perbaikan dalam aktivitas inovasi produk, bank syariah bisa menarik minat masyarakat dan memperoleh base customer yang baru. OJK harus memastikan bahwa masyarakat mengenal produk baru dan menggunakan produk baru dan jaringan lainnya dalam WGPS. Pengawalan dari OJK seharusnya dilakukan baik dalam kerangka perlindungan konsumen maupun peningkatan literasi terhadap produk-produk perbankan syariah. Untuk mendukung inovasi produk yang berkelanjutan, maka inovasi produk yang harus disertai dengan budaya pemasaran yang baik melalui berbagai saluran yang ada oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pihak lain yang memiliki kepedulian dalam perkembangan industri perbankan syariah.